Shalom sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dan belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, dan Dia selalu memberikan anugerah dan berkat yang luar biasa bagi orang yang percaya dan yang datang kepadanya. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, lewat renungan kita hari ini, kita mau mengenal Yesus, kita mau mengenal Allah yang luar biasa, yang selalu menopang dan mendukung kita di setiap kehidupan kita. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Lewat pujian kita katakan kepada Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarah kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Siur. Katanya, Hagar, hamba Sarai,
dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyanyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan alasmu itu, seorang laki-laki yang melakukannya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Laharoi, letaknya antara Karis dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sabar menanti janji Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, kalau kita berbicara kesabaran atau sabar, mungkin kalau kita masih sebatas manusia, kita ada batasannya, seperti Hagar yang tidak sabar menanti daripada janji Tuhan yang akan diberikan kepada mereka. Jadi Kejadian pasal 16 ini mengajarkan bagaimana bahaya mengambil jalan pintas karena ketidaksabaran itu Hagar. Daripada dia menanti janji Tuhan, sabar dia menanti janji Tuhan, yaitu Ishak yang dijanjikan, maka Sarai mengambil jalan pintas, dan Sarai dan Abram dalam hati mereka mau mencoba membantu Tuhan dengan logika manusia, menghasilkan konflik dan Ismail. Dengan ketidaksabaran mereka melahirkan konflik dan melahirkan Ismail. Mereka kira mereka bisa membantu Tuhan untuk mewujudkan anak perjanjian itu. Namun Tuhan tetap peduli walaupun sikap mereka seperti itu. Melihat Hagar di padang gurun sebagai El Roi, Allah yang melihat menegaskan bahwa Tuhan setia meski manusia gagal. Sedang Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini, bahwa ketidaksabaran membawa masalah sebenarnya. Sarai dan Abram meragukan janji Tuhan, mengakibatkan kecemburuan, penindasan dan perpecahan keluarga. Jangan mengandalkan pengertian sendiri, itu yang penting. Karena tadi Sarai mengandalkan pengertiannya sendiri, yaitu mengambil jalan pintas manusia, karena manusia seringkali menghasilkan masalah baru, bukan solusi dari Tuhan, karena jalan pintas yang mereka ambil sendiri seperti Sarai ya. Dia menjadi memberikan budaknya kepada Abram, karena dia merasa bahwa dia tidak diberikan Tuhan anak seperti itu, dan dia mau membantu Tuhan untuk mewujudkan anak perjanjian. Salah sebenarnya. Dan juga Allah yang melihat, bahkan dalam pelarian dan penderitaan Allah tidak meninggalkan Hagar waktu itu. Walaupun Hagar diusir oleh Sarai, dia tetap tidak ditinggalkan oleh Allah. Dia adalah Allah yang peduli pada mereka yang tertindas dan terpinggirkan seperti Hagar. Walaupun sebenarnya itu adalah sebagai kegagalan sebenarnya, tapi Allah tetap peduli, dan Allah menjanjikan
keturunannya sangat banyak. Jemaat Tuhan. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Terkadang kita menganggap diri kita itu lebih hebat daripada Tuhan. Ya. Sudah Tuhan katakan sabar, kita tidak pernah sabar. Sudah Tuhan katakan ini lakukan, kita tidak lakukan. Tetapi kita melakukan hal-hal yang menurut kita itu benar, Tuhan. Seperti Sarai, dia menganggap dirinya itu benar dan memberikan budaknya atau hambanya kepada Abraham untuk melanjutkan keturunannya. Padahal Tuhan Allah sudah berjanji bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan menjadi keturunan yang sangat banyak dan mewarisi segala harta yang ada di dunia maupun di surga. Dan inilah yang Sarai dan Abraham tidak sadari. Mereka mau mewujudkan perjanjian itu, tapi itu salah, cara mereka salah. Cara yang mereka lakukan bukan cara Allah, tetapi cara duniawi dan cara mereka sendiri. Cara Allah berbeda, jemaat Tuhan. Jangan kita samakan cara kita dengan cara Allah. Makanya kita harus sabar menanti janji Tuhan. Walaupun terkadang di luar apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus sabar menanti janji Tuhan. Amin. Dan kalau kita sudah sabar menanti janji Tuhan, akhir daripada penantian itu akan mendapat hasil yang luar biasa. Waduh, hebat. Seperti Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, mereka mendapatkan perjanjian itu Ishak mewarisi semua janji Allah itu, dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Inilah buah daripada kesabaran menanti janji Tuhan. Saya dan percaya sedang jemaat Tuhan. Sedang jemaat Tuhan pun akan sabar menanti janji Tuhan. Janji Tuhan akan terwujud dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kalau kita sabar menanti dan melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita. Biarlah sedang jemaat Tuhan melalui kita belajar bagaimana kesabaran itu membawa suatu buah yang manis, dan ketidaksabaran membawa masalah, ya. Dan jangan kita mengandalkan pengertian sendiri, dan biarlah Allah yang berperkara, bila yang bertindak untuk kehidupan kita. Dan juga sedang jemaat Tuhan, tunggu waktu Tuhan dengan iman. Jangan mencoba mengatur Allah dengan cara kita sendiri. Percayalah bahwa Allah El-Roy melihat pergumulan Anda dan memegang kendali penuh atas hidup saudara-saudara sekalian. Ya, andalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bertindak dalam kehidupan kita, dan yakin dan percayalah buah dari kesabaran itu tidak akan mengecewakan kehidupan kita, dan kita akan memperoleh berkat yang luar biasa. Kita akan memperoleh suatu anugerah yang luar biasa dalam keluarga, pekerjaan, lingkungan kita, dan kita menjadi contoh, dan kita akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah semuanya. Dan biarlah kehidupan kita ini tetap memegang teguh janji Tuhan, dan kita sabar menanti janji itu datang dan kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Biarlah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang membawa berkat untuk orang lain, memberikan dampak yang luar biasa kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus sabar menanti janji Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau dengan sabar menanti janji itu terwujud dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kasih anugerah-Mu
menaungi dan melindungi kami dan memampukan kami untuk menanti janji. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.